Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, Ibu akan mengabsen kehadiran pada pertemuan kali ini. M. Haikal Fikri Hakim, Saya, Bu. M. Azriel Alfitri. Saya, Bu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ria Resti, Bu. Apa keterangannya? Sakit. Sakit? Apa ada suratnya? Suratnya ada di meja, Bu. Baiklah, Ibu akan mencatat Ria Resti dengan keterangan sakit ya. Iya, Bu. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai dampak pencemaran terhadap lingkungan. Sebelum mengetahui dampaknya, lebih dahulu kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Pencemaran lingkungan adalah apa ya, Bu? Jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau komponen ke dalam suatu lingkungan. Masuknya tersebut mengganggu proses kehidupan yang terjadi di dalam suatu lingkungan tersebut. Adapun menurut National Geographic, zat atau komponen yang masuk sehingga mengganggu ke lingkungan atau pencemaran lingkungan tersebut dinamakan atau disebut sebagai polutan. Polutan tersebut dapat mengganggu pada air, tanah, maupun udara. Pencemaran tersebut dapat terjadi karena kegiatan manusia ataupun karena lingkungan. Adapun pencemaran lingkungan akan membuat kualitas atau tataran dari lingkungan tersebut turun ke tingkatan tertentu yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah mengetahui definisi dari pencemaran lingkungan, kita akan masuk ke materi macam-macam jenis pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa saja jenis pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan di sungai. Di sungai termasuk apa itu? Lingkungan apa? Termasuk lingkungan air. Pencemaran air. Pencemaran apa lagi? Pencemaran hutan. Hutan? Lebih apa? Lebih detailnya apa? Lebih luasnya? Pencemaran hutan. Baik, Ibu akan jelaskan. Pencemaran itu macam pencemaran terbagi menjadi 5 jenis polusi atau pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Dapat dilihat seperti di gambar. Ini adalah contoh dari pencemaran apa ini? Udara. Ya, benar sekali. Ini adalah pencemaran udara. Pencemaran udara itu dapat terjadi dikarenakan asap karbon dioksida maupun monoksida. Seperti contohnya pada di gambar adalah contoh dari gas yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik industri. Ini contohnya yang lain. Nah, seperti ini kan. Nah, karena dia berupa gas, maka pencemaran udara dapat mengganggu proses Pernapasan. benar sekali. Selanjutnya, ini pencemaran apa? Pencemaran air. Benar sekali. Ini adalah bentuk atau contoh dari pencemaran air. Ini juga. Nah, ini adalah gambaran sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan air. Tentunya ini dapat mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah bentuk pencemaran air oleh sampah deterjen. Sampah deterjen adalah Cuci baju. iya, deterjen adalah zat yang digunakan untuk membersihkan pakaian. Nah, deterjen ini akan masuk ke dalam
lingkungan air dan mengakibatkan lingkungan air akan menjadi seperti ini. Setelah pencemaran air, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Ya, pencemaran tanah dapat dilihat seperti di contoh, seperti sampah-sampah plastik yang dibiarkan di tanah. Sampah plastik kan lama akan terurai, makanya akan mencemari tanah sehingga tanah tersebut menjadi kurang subur seperti ini. Ini adalah yang lebih parah lagi, seperti kita tahu ini adalah gunung sampah. Dia akan menumpuk semakin banyak. Selain mengakibatkan pencemaran tanah, sampah yang ditumpuk akan mengakibatkan pencemaran udara karena baunya yang tidak sedap. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi pencemaran apa? Pencemaran apa? Pencemaran suara. Ya, benar sekali. Ini adalah ilustrasi dari pencemaran suara. Suara tersebut dapat mengganggu pendengaran, seperti lihat di contoh, seperti klakson dari suara mobil, terus suara pesawat saat landing dan take off, dan ini adalah suara dari proyek, dari bangunan. Dan yang kelima adalah pencemaran cahaya. Ya, benar sekali. Pencemaran cahaya ini biasanya terjadi di tempat-tempat industri ataupun perkotaan besar, seperti seperti iklan reklame bergerak yang sangat-sangat besar, dan cahaya-cahaya yang terlalu gemerlap akan mengganggu pandangan kita. Dan ini akan mengganggu sehingga disebut pencemaran cahaya. Baiklah, setelah penjelasan dari materi, kita telah mengetahui dasar-dasar dari apa itu pencemaran, macam-macam pencemaran. Selanjutnya kita bersama akan melaksanakan praktikum yang akan memperlihatkan dampak dari pencemaran tersebut. Khususnya Ibu akan melaksanakan praktikum pencemaran air. Baiklah, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Pertama, Ibu punya 2 ekor ikan mas cantik berwarna kuning dan oranye, ada air, dan ada deterjen. Pada praktikum ini kita akan mengamati perbedaan proses pernafasan dari ikan ini pada keadaan sebelum tercemar, pada air bersih, dan setelah kita masukkan air tercemar. Kita akan mengamati bagaimana perbedaan pernafasannya. Baiklah, Ibu akan dekatkan. Mari kita lihat perbedaan pernafasannya. Kita akan amati selama 1 menit. Kita mulai. 1, 2, 3. Sudah 15 detik. Dapat dilihat ikannya bernafas seperti biasa, tidak ada seperti kepanikan. 40 detik, 20 detik lagi akan kita amati. Dia diam saja. Enggak dong. 5 detik lagi. Ya. Baik, sudah semenit. Kira-kira menurut kalian pernapasannya bagaimana? Apakah biasa saja? Biasa saja, tenang ya ikannya, Bu. Ya. Selanjutnya, setelah mengamati pada keadaan air bersih, kita akan mencampur dengan deterjen atau air yang tercemar. Kita akan lihat perbedaan caranya. Pertama, kita akan ambil 1 sendok deterjen dan kita masukkan ke dalam
botol yang berisi air ini airnya juga masih air bersih. Akan kita cemari dengan deterjen. Terus karena kita kencang, agak biar pas, akan langsung semenit ya. Saat Ibu masukkan langsung dihitung 1 menit. 1, 2, 3. Ayo amati perbedaan pernapasannya. Ikannya akan lebih aktif atau lebih pasif? Lebih aktif. Selama 1 menit ya kita amati. Sepertinya dia sudah mulai goyang. Ya, pas gitu. Oke, dapat dilihat kan perbedaan caranya. Baiklah, sebelum ikannya mati, Ibu akan keluarkan terlebih dahulu. Setelah praktikum yang kita lakukan bersama-sama, Ibu harap kalian dapat berdiskusi untuk mencari tahu apa faktor yang menyebabkan perubahan pada proses pernapasan ikan tersebut, apa faktornya, dan apa saja perubahan yang terjadi, dan akan lebih baik jika hasilnya dapat mencangkup segala yang telah kita praktikumkan. Ibu beri waktu seminggu, pada pertemuan selanjutnya akan Ibu tanyakan kembali mengenai praktikum tersebut. Baiklah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Sebelum mengakhiri pertemuan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin kembali oleh ketua kelas. Silakan. Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, biar ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.